Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Devi, mahasiswi STAIN angkatan 2019 dari kelas D Malang. Kini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia, khususnya teknologi kelautan lokal. Perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Teknologi sebagai suatu dimensi yang berupa spektrum yang luas dan perlu diintegrasikan secara efektif sehingga teknologi tersebut dapat diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian terjadi suatu pergeseran yang tinggi dari sikap manusia dari ketergantungan yang tinggi terhadap alam ke arah ketergantungan kepada teknologi. Dalam perjalanan teknologi banyak mengalami loncatan-loncatan penemuan baru, mulai dari ditemukannya mesin uap pada abad ke-18, kemudian peralatan perang pada dunia pertama dan kedua, sampai dengan munculnya teknologi canggih pada awal dekade 1980-an. Selanjutnya, teknologi kelautan. Pengembangan teknologi kelautan senantiasa berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai disiplin ilmu yang memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan di laut. Perkembangan teknologi kelautan secara menyeluruh baik dari aspek alat atau media penangkapan ikan harus memiliki disiplin ilmu hingga dapat menopang kegiatan perikanan di masa yang akan datang. Hadirnya teknologi modern dalam ilmu kelautan membawa perubahan yang signifikan sehingga memudahkan manusia dalam menerapkan ilmu kelautan tersebut dalam sumber daya perikanan yang ada. Perkembangan teknologi penangkapan ikan. Di zaman prasejarah, penangkapan ikan memenuhi kebutuhan sendiri di pantai dan perairan yang dangkal. Teknologi rendah bahkan hanya menggunakan tangan. Di zaman sekarang, penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi modern dengan tujuan komersil dengan modal yang besar. Selanjutnya ada teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan adalah seperangkat alat, teknik atau cara atau proses yang digunakan untuk mempermudah segala pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan merupakan terapan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Teknologi penangkapan ikan. Ada tangkap tangan atau pengumpulan boga bahari dengan tangan dimungkinkan seperti mengambil kerang atau keok di pantai, menggali bahkan mengejar kepiting. Penembakan ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan tombak atau varian lainnya seperti harpun, trident, dan panah. Beberapa varian alat yang telah maju menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan tombak, seperti menggunakan pegas dan bubuk mesin. Selanjutnya ada jebakan. Ikan berkembang secara independen di berbagai budaya yang memiliki bentuk yang bervariasi. Umumnya pada jenis jebakan ini yaitu permanen dan semi permanen. Selanjutnya ada teknologi penangkapan ikan dengan penjaringan. Jaring lempar adalah jaring berbentuk lingkaran dengan pemberat yang tersebar di sisi jaring. Lalu ada jaring hanyut atau jaring yang tidak tenggelam sampai ke dasar laut tapi melayang dengan bantuan pengapung dan pemberat secukupnya. Jaring insang yang mirip dengan jaring hanyut namun khusus untuk menangkap insang ikan. Selanjutnya ada tangan. Ada jaring tangan yang berukuran cukup kecil sehingga digenggam oleh tangan atau terikat di ujung batang yang dimana ujung batang yang lain digenggam oleh tangan. Selanjutnya ada pukat. Pukat adalah jaring berat yang tenggelam hingga ke dasar laut hingga pukat lalu menarik pukat yang sudah mencapai dasar laut dengan digerakkan seperti menyeret. Pukat merusak ekosistem dasar laut seperti terumbu karang. Selanjutnya ada aplikasi digital nelayan Indonesia. Yang pertama ada Trackfish. Trackfish merupakan piranti lunak untuk menelusuri jejak penangkapan ikan, baik itu ikan pelagis, rajungan, lobster, dan lainnya. Sistem yang dikembangkan adalah melakukan perjalanan kapal yang bisa dideteksi kapan settingan dan cowling. Yang kedua ada Laut Nusantara. Aplikasi Laut Nusantara yang sebelumnya dinamakan MFish dibangun selama kurang lebih 5 bulan. Data yang ada dalam sistem elektronik antara lain informasi penangkapan ikan, jarak posisi ke lokasi penangkapan ikan, konsumsi BBM, dan jumlah hasil tangkapan, jenis ikan tangkapan, hingga harga ikan di pelabuhan dan kontak person. Selanjutnya ada nelayan pintar.
berbagai kebutuhan para nelayan seperti keadaan cuaca, kondisi pelabuhan, besaran gelombang, arah angin, dan harga pasaran ikan. Ada Nelayan Nusantara. Aplikasi ini menampilkan antara lain zona tangkapan ikan dan informasi kondisi cuaca seperti gelombang dan kecepatan angin. Kemudian menghindari kecelakaan laut, lalu foto dan hasil tangkapan, serta informasi harga ikan bagi nelayan kecil dan masyarakat luas. Selanjutnya ada aplikasi Wakatobi Ice. Perangkat radar pantai ini untuk keselamatan nelayan. Dengan radar pantai, nelayan dapat menggunakan teknologi untuk keselamatan di laut. Teknologi disebut Wakatobi Ice atau singkatan dari Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi. Fungsi dasar ICE yang memungkinkan lokasi dan pergerakan nelayan terpantau detik per detik pada stasiun penerima. Yang terakhir ada di logbook. Logbook ini sebagai laporan harian tertulis nahkoda sebagai kegiatan penangkapan ikan. Logbook merupakan landing declaration dari nahkoda atau surat pernyataan nahkoda mengenai aktivitas penangkapan sumber daya ikan atau hasil tangkapan di laut yang akan didaratkan di pelabuhan perikanan. Demikian penjelasan saya mengenai teknologi kelautan lokal.